Shalom, selamat hari Minggu. Selamat beribadah kembali di Gereja HKBP Kebayoran Lama untuk jemaat yang beribadah secara offline ataupun melalui live streaming YouTube. Kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat bersekutu kembali. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa. Kalau pada sore hari ini Tuhan, kami masih diperkenankan untuk berada di tempat ini ya Bapa. Dan biarlah kami boleh membawa hati yang bersuka cita Tuhan, sehingga kami boleh menikmati ibadah ini, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi atas kami Bapa. Bapa berkati juga jemaat-Mu yang akan ke tempat ini ya Bapa. Tibakanlah mereka tanpa kekurangan suatu apapun. Dan berkati juga jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming YouTube ya Bapa, yang berada di rumah masing-masing.
Berilah kami semua kesehatan ya Bapa. Lindungi kami dan keluarga kami ya Bapa. Dan satu permohonan kami Tuhan, pada saat ini juga ya Bapa, kami memohon ampun akan dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja, agar tidak terhalang berkat yang akan Kau berikan kepada kami ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa yang jauh dari sempurna, kiranya kami boleh menyempurnakannya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus dosa kami yang hidup. Amin. Sungguh Tuhan adalah Raja alam raya, Dia Allah dan manusia. Marilah kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 19, Tuhanku Yesus Raja alam raya. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku, Allahku kepadamu, aku percaya. Haleluya. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu, memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkanlah hati kami, supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Di saat hati terasa berat dan tak seorang pun yang mengerti beban kita, hendaklah kita datang kepada Yesus. Karena Dia berfirman, dan Dia selalu peduli. Terasa berat, sungguh tak seorang pun mengerti
beban. Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datang. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Hukum Tuhan buat kita pada hari Minggu ini adalah hukum Tuhan yang keempat beserta dengan maksudnya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi, dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan perintah-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengangkat pujian dari PPND nomor 211. Tuhan Yesus si Pamahan, au biru-biru nadu.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan Allah tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengan segenap hati dan jiwaku Bapa, aku datang padamu di dalam kerinduan. Karena Engkau adalah permata hatiku. Segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak dapat menggantikan. Karena kemuliaan-Mu selalu tercurah atasku. Marilah kita angkat pujian dengan segenap hati dan jiwa. Ku datang kepadamu. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Dan kasih-Mu yang sanggup mengubah, Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu
Epistel firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini diambil dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan ke-40. Kita akan baca secara responsoria. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, "Kasihinilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Sungguh Tuhan itu baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Mari masuk gerbangnya dengan hati yang penuh bersyukur, dan halamannya dengan puji-pujian. Marilah kita angkat pujian, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari masuk Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baiknya dengan nyanyian syukur. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadirat dan bersukacita. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, mari kita angkat pujian ini dengan lebih bersukacita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari masuk Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadirat dan bersukacita. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan sebab Tuhan itu. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan dia baik. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang beribadah di gereja dan di tempat masing-masing, kami akan bacakan Warta Jemaat hari Minggu tanggal 7 Maret 2021, Warta Minggu Okuli dengan topik khotbah kasih kepada Allah. Yang pertama, berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Yang pertama, pada hari Minggu 28 Februari 2021, Ibu S. Maria Rosmaida Boru Simarangkir, SPD, MM, tutup usia 73 tahun, istri dari Bapak Manuel Nainggolan SH almarhum, dan meninggalkan 4 orang anak, 1 orang belum berkeluarga. Alamat Jalan Cepedak nomor 40B, Pesanggerahan, Banjar, Bintaro, Kodam Depsos. Jenazah telah dimakamkan pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021 di TPU Tanah Kusir. Yang kedua, pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, Ibu Rosmiana Dame Borumarpaung, tutup usia 74 tahun, istri dari Bapak Sintua Letnan Kolonel Purnawirawan Sahat Purba Siagian almarhum, dan meninggalkan 6 orang anak. Semuanya sudah berkeluarga. Alamat Jalan Buntu Raya nomor 3, Gintung, Banjar, Rempoa, Ciputat. Jenazah telah dimakamkan pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2021 di TPU Rawalele, Jombang. Marilah kita mendoakan agar Tuhan Yesus memberikan penghiburan dan menyertai seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Warta kedua, anak lahir. Telah dikaruniakan Tuhan seorang putra bagi keluarga, Junior Norris Marpaung, Desi Oktora Boru Haryanja. Lahir pada tanggal 1 Maret 2021, alamat Perumahan Sarana Indah, Permai, Blok A5 nomor 8, Kedaung, Ciputat, Banjar, Ciputat, sekitarnya. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut menjadi sukacita di hadapan Tuhan dan orang tua. Warta ketiga, pemberkatan nikah. Warta ke-1 akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Saudara Peter Priyanto Silitonga, anak dari Bapak Sintua Jamot Silitonga dan Ibu Murnika Boru Nadabdab, BA, alamat Kampung Ceger, Jurang Mangu Timur, anggota Jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama, dengan Saudari Maria Dian Patricia Boru Pangaribuan, putri dari Bapak Insinyur C. Thomas Pangaribuan, dan Ibu Insinyur Clara Marsaulina Boru Pardede, alamat Jalan Lembang FB 4 nomor 12, Sektor 7, Bintaro Jaya. Anggota Jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021, bertempat di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama, mulai jam 9 pagi. Warta keempat, pemakaian gedung Sopo Praja. Sesuai keputusan Parhalado HKBP Kebayoran Lama, yang mengacu dengan hasil pembicaraan bersama pihak Kecamatan HKBP Kebayoran Lama, bahwa pemakaian gedung Sopo Praja untuk lantai 1 dan lantai 2 sudah bisa digunakan jemaat untuk acara Mangaen, Marhusip, Martonggoraja, dan Marsibua Buai atau acara ibadah syukur dengan jumlah semua orang yang hadir dibatasi hanya 50 orang
dan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Warta kelima, sermon pengumuman paropuan pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021, jam 9 pagi, sermon pengumuman paropuan, Nats dari 5 Musa, pasal 5 ayat 8 sampai dengan 9, yang dipimpin oleh Amang Pendeta Eben S. Simajuntak MTH melalui aplikasi Zoom. Warta ke-6, sermon Apostle Bulung, pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021, jam setengah 8 malam, sermon Apostle Bulung, Nats diambil dari Filipi pasal 4 ayat 8 sampai dengan 13, yang dipimpin oleh Inang Pendeta Jojor Boruparide STH melalui aplikasi Zoom. Warta ke-7, sermon remaja, pada hari Jumat, tanggal 12 Maret 2021, jam 6 sore, sermon remaja, Nats dari Yohanes pasal yang ke-16 ayat 29 sampai dengan 33, yang dipimpin oleh Pendeta Eben S. Simanjuntak MTH melalui aplikasi Zoom. Warta ke-8, sermon guru sekolah minggu, hari Jumat tanggal 12 Maret 2021, jam 8 malam, sermon guru sekolah minggu yang dipimpin oleh Inang Pendeta Jojor Boruparide STH melalui aplikasi Zoom. Yang ke-9, kelas katekisasi pada hari Sabtu 13 Maret 2021, kelas katekisasi masuk jam 8 pagi yang dipimpin oleh Inang Pendeta Jojor Boruparide STH melalui aplikasi Zoom. Warta yang ke-10, learning calon sintua, pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021, learning calon sintua yang dipimpin oleh Inang Pendeta Jojor Boruparide STH. Warta tambahan, jemaat yang sakit, Bapak sampai tua Tampu Bolon dari Banjar Bendi Peninggaran dirawat di Rumah Sakit Harapan Kita. Demikianlah kami bacakan warta jemaat minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, marilah kita angkat pujian. Aku sungguh mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Dan biarlah firman-Mu boleh kami renungkan siang ataupun malam. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku Engkau Yesus dengan
damai sejahtera yang melampaui segala akal budi, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yang mengikuti ibadah di gereja ini maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah kita masing-masing, firman Tuhan bagi kita di Minggu Okuli hari ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 20, dimulai dari ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Kami bacakan di dalam nama Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, seorang bijak dalam sebuah kitab yang berjudul I Believe I Will Be Success, dia berkata, orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam bertindak. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam bertindak. Saudaraku, ungkapan yang sederhana yang disampaikan oleh seorang bijak itu mau menyatakan, mau menyampaikan saudara-saudaraku bahwasanya setiap orang di tengah-tengah perjalanan kehidupannya harus menjauhkan diri dari setiap kesombongan, harus menjauhkan diri dari setiap keangkuhan, harus jauh sifat-sifat karakter-karakter angkuh dari setiap orang di tengah-tengah perjalanan kehidupannya. Sebab kehebatan seseorang dinilai dari tindakannya, dinilai dari karyanya yang bermakna
bermanfaat bagi orang banyak. Namun saudaraku, sadar atau tidak kita sadari, sering kita lihat dipertontonkan di tengah-tengah dunia ini, orang justru begitu lihai merangkai kata-kata, orang justru begitu hebat menyampaikan kata-kata, merangkainya dengan untaian yang begitu indah, tetapi dalam pelaksanaannya seringkali itu zero, seringkali tidak ada bukti nyata dari setiap omongannya. Di minggu Okuli hari ini, Okuli yang berarti mataku tetap terarah kepada Tuhan. Pemazmur menyampaikan hal yang luar biasa. Pemazmur di tengah-tengah perjalanan kehidupannya, seorang pemazmur yang justru hidupnya tidak pernah terlepas dari berbagai penderitaan, dari berbagai cobaan, bahkan kehidupan seorang pemazmur justru seringkali diperhadapkan dengan kematian. Tetapi dia mampu berkata, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Situasi kehidupan ini seringkali berubah. Situasi perjalanan hidup manusia di zaman sekarang sungguh berubah. Tetapi yang menjadi pertanyaannya dan perenungan bagi kita, apakah iman kita tetap teguh kepada Tuhan? Sebagaimana pemazmur sampaikan dalam nama Minggu Okuli, mataku terarah kepada Tuhan, situasi yang dihadapinya yang seringkali membuat dia justru takut, terbelenggu. Tetapi dia mampu berkata, mataku terarah kepada Tuhan. Di situasi kehidupan kita sekarang, yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini COVID-19, pembatasan yang sudah dilakukan, bahkan ada lagi istilah sekarang, COVID itu berubah nama, berubah bentuk. Apakah itu bisa membuat iman dan kepercayaan kita justru berubah kepada Tuhan? Atau dengan situasi yang terjadi, justru semakin membuat hidup kita berdiri kokoh, berserah kepada Tuhan. Mari kita jawab dan renungkan pribadi lepas pribadi. Saudaraku, firman Tuhan hari ini di mana Musa memproklamirkan kepada bangsa Israel hukum Allah yang dia terima. Musa memproklamirkan hukum Allah kepada bangsa Israel supaya mereka setia mengikut Allah. Mereka dituntut untuk mempermuliakan Allah. Sebuah konsekuensi yang harus mereka terima. Sebuah konsekuensi yang harus diterima dan dilakukan umat pilihan Allah, yaitu senantiasa mempermuliakan Allah. Karena mereka sudah dipilih menjadi umatnya. Dan konsekuensi itu sekarang disampaikan kepada kita. Konsekuensi sebagai umat pilihan Tuhan hari ini juga diperdengarkan kepada kita. Hari ini diproklamirkan kepada kita. Yaitu hidup senantiasa memuliakan Allah, mengasihi Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau dalam bahasa yang sederhana anak-anak sekolah minggu berkata dengan nats hari ini di Minggu Okuli di Keluaran 20 ayat 1 sampai 11. Anak-anak sekolah minggu berkata, change your step. Hari ini kamu harus memproklamirkan, kamu harus mengubah langkahmu, mengubah pola pikirmu, mengubah hatimu untuk senantiasa hanya berserah kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita boleh ragu. Mungkin selama ini kita boleh merasa bimbang. Begitu worry di tengah-tengah kehidupan ini. Tetapi hari ini disuarakan kepada kita. Mari kita semua berkata, saya hidupku hanya untuk memuliakan Tuhan. Jangan pernah mendua hati. Firman Allah berkata hari ini,
Jangan mendua hati, jangan membuat bagimu apapun yang menyerupai aku. Itu firman Allah. Kalau dalam kitab Yakobus dikatakan, orang yang mendua hatinya tidak akan tenang hidupnya. Orang yang menjadikan harta dunia ini, orang yang menjadikan kekuasaan, orang yang menjadikan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini menjadi ilah baginya, maka dia tidak akan pernah tenang. Maka dia tidak akan pernah bersukacita. Maka dia tidak akan pernah merasakan sukacita yang sesungguhnya. Tetapi setiap orang yang berkomitmen bersandar hanya kepada Tuhan, maka hidup dan kehidupannya akan sungguh-sungguh dipenuhi dengan sukacita. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada ungkapan orang Melayu berkata, kenal maka sayang, tak kenal maka tak sayang. Jika kita mengenal seseorang maka kita bisa menyayanginya. Kalau kita tidak mengenalnya kita sulit untuk menyayanginya. Lalu firman Allah juga hari ini bersuara demikian. Jika kamu mengenal Yesus, pasti kamu cintai dia dengan sungguh-sungguh. Tetapi jika kamu tidak mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh, kamu akan sulit mencintainya. Apakah saudara sungguh mengenal Yesus? Apakah kamu mengenal Yesus hanya dia rambutnya panjang pakai kumis, lalu dia berpakaian jubah terus? Hanya itukah pengenalanmu kepada Yesus? Jika hanya sebatas itu, berarti kita tidak bisa benar-benar mencintai dan melakukan apa yang dia inginkan di tengah-tengah dunia ini. Pengenalan yang sungguh-sungguh harus kita tunjukkan di tengah-tengah kehidupan ini. Itu yang mau disuarakan oleh Minggu Okuli hari ini. Minggu Okuli saat ini mau mengingatkan kita pribadi lepas pribadi tanpa terkecuali. Anak kecil, remaja, naposo bulung, orang tua lansia, parhalado, pendeta, semua yang hadir di gereja ini saat ini atau yang udah ada mengikuti ibadah secara live streaming. Mari evaluasi dirimu. Sudahkah kamu benar-benar melakukan kehendak Allah? Mari evaluasi dirimu. Sudahkah kamu benar-benar mengikut Kristus? Sudahkah kamu benar-benar fokus hanya kepada Tuhan? Saya kurang tahu saudaraku ada enggak di sini guru sekolah minggu. Ada guru sekolah minggu di sini? Mungkin dia adikku yang di sana guru sekolah minggu. Khotbah hari ini kepada guru, kepada anak-anak sekolah minggu, bagaimana juga setia kepada Tuhan. Lalu bagaimana bukti orang yang setia kepada Tuhan? Ada orang berkata, bukti orang yang setia kepada Tuhan dia rajin ke gereja. Bukti orang yang setia kepada Tuhan dia aktif pelayanan di gereja. Bukti orang yang setia kepada Tuhan dia memiliki jubah. Bukti orang yang setia kepada Tuhan dia aktif benar-benar dalam setiap persekutuan. Benarkah itu? Adakah yang mau berkata itu benar? Adakah di antara saudara yang mau mengatakan itu salah? Tidak ada. Berarti kita di antara semua ya. Mungkin kita mau berkata lebih baik diam deh gitu ya. Tapi saya mau berkata, it's wrong. Itu salah. Bukan sebuah jaminan bahwa seseorang yang setia kepada Tuhan dia senantiasa hadir di tengah-tengah gereja. Dia senantiasa aktif dalam sebuah pelayanan. Bukan. Lalu kesetiaan kepada Tuhan apa? Ketika hidupnya mempraktekkan, melakukan apa yang Tuhan inginkan di tengah-tengah kehidupan ini. Apa yang diperintahkan Tuhan. Karena ada saja orang aktif dalam setiap kegiatan, dalam setiap pelayanan, tetapi dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Tapi saya yakin kalau di HKBP Kebayoran Lama ini, semua orang yang hadir di sini adalah orang-orang yang setia melakukan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Ya. Saya mau bertanya kepada saudaraku. Saya agak sedikit, kebetulan memang situa kita nggak tahu ini berapa lama bisa khotbah di sini. Apa ada pembatasan waktu juga penggunaan gereja, saya kurang tahu. Saya mau bertanya, mari dengan rasa hormat, dengan penuh rasa hormat. Siapa di antara kita yang membawa Alkitab tadi datang ke gereja ini? Alkitab ya.
bukan handphone, Alkitab. Boleh dengan hormat angkat tanganmu? Tidak ada. Sayang sekali, ada 200 orang kita di sini. Satu orang pun tidak bawa Alkitab. Ya, Alkitab yang kita miliki itu menjadi barang antik yang kita selipkan di antara buku-buku kita. Atau mungkin kita buat hanya penghias di lemari hias kita. Karena apa? Karena canggihnya mobile yang kita miliki. Tapi sesungguhnya bukan mobile itu Alkitab. Makanya saya selalu berkata, saya tidak suka kalau orang saya suruh baca Alkitab lalu dibuka mobile. Saya belum yakin dia benar-benar hanya membuka mobilenya, handphonenya di gereja hanya membaca Alkitab. Bisa saja dia sembari berselancar di dunia maya. Ya, kesetiaan kita kepada Tuhan ketika kita mengikuti perintahnya, ketika kita melakukan kehendaknya, ketika kita bersandar hanya kepada Dia. Saya bukan mau katakan saudaraku tidak baik handphonemu. Saya tahu handphone saudara pasti bagus-bagus. Tetapi akan jauh lebih bagus kalau kita datang ke gereja bawa Alkitab. Ya. Mungkin bagimu, mungkin saudara akan berkata, pendeta ini gaptek ini. Gak tahu handphone saya harga 33 juta, handphone saya harga 40 juta. Tapi percayalah, semahal apapun handphonemu, lebih bagus Alkitab ini dari handphonemu. Itu percayalah. Karena apa? Karena di Alkitab itu bisa kita coret, bisa kita lihat. Di handphone tidak bisa kita coret, hanya sebentar itu. Ketika datang virus atau apapun itu akan hilang. Apa yang mau saya sampaikan saudaraku? Apa yang mau saya katakan untuk itu? Mari senantiasa kita datang menghadap Tuhan dengan persiapan yang sungguh-sungguh. Kita datang menghadap Tuhan dengan benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini berkata, mari arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Mari arahkan hidupmu hanya kepada Tuhan. Jangan bersandar dengan kekuatan-kekuatan dunia ini. Memang kita tahu, kita semua pasti tahu. Firman Tuhan, hukum Taurat itu dituliskan Allah di atas 2 batu loh. Lalu Musa menerimanya di Bukit Sinai. Mungkin sudah banyak di antara kita yang sudah pernah naik sampai ke puncak Bukit Sinai, berdoa di dalam gereja yang ada di sana. Tapi apakah di sana masih ada batu loh yang 2 itu? Tidak. Lalu hukum Tuhan itu dituliskan kembali dalam Injil Matius yang sudah kita baca tadi. Dalam Injil Matius pasal 22 tadi sudah kita baca. Bukan lagi 10 hukum, tetapi hanya ada berapa Bapak Ibu? Hukum yang utama tadi hanya ada berapa? Ada 2. Yang pertama dikatakan apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap pikiranmu, segenap jiwamu. Lalu yang kedua dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekarang pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Mungkin saudara akan berkata, amang pendeta saya benar-benar mengasihi Tuhan. Saya percaya kepadanya, itu sebabnya di gereja selalu saya berkata, aku percaya kepada Allah Bapa. Aku percaya kepada anaknya Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya kepada Roh Kudus. Lalu, itukah bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan? Itukah menjadi satu bukti nyata bahwa kita benar-benar orang yang percaya kepada Tuhan? Bukan. Karena apa? Dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Kalau ini saya meminta Bapak Ibu untuk membuka Alkitabmu. Walaupun mungkin dengan handphonemu dengan terpaksa mari. Atau ada di meja itu, di kursi saudara ada Alkitab. 1 Yohanes 4 ayat 20. Ya, song leader tadi yang tolong bacakan dengan suara kuat. Ya, terima kasih. Kalau dalam bahasa Batak disuarakan, pergabus dohala madok,
Dihaholongi debata dihosomi dongan najolma. Bagaimana dia mengasihi Allah yang tidak dia lihat, yang dia lihat sendiri pun dia tidak mampu kasihi. Orang yang berkata pengikut Kristus, orang yang berkata percaya kepada Yesus, maka di dalam hidupnya, di dalam hatinya, dalam perjalanannya, dia jauh dari setiap perselisihan. Dia jauh dari setiap kebohongan. Dia jauh dari setiap dusta. Bahkan dia jauh dari sifat-sifat yang mau menyatai atau mengomongin orang lain. Kalau dalam bahasa anak remaja Naposo, dangoloi manggosipi donganna. Nah itu. Pembohong katanya, pendusta. Bukti nyata orang yang percaya kepada Yesus, bukti nyata orang yang hidup di dalam kasih Yesus, dia harus mengasihi sesamanya manusia. Sudahkah saudara mengasihi sesamamu dengan sungguh-sungguh, tanpa melihat statusnya, tanpa melihat latar belakangnya, tanpa melihat kehidupannya? Justru yang sering dipertontonkan di tengah-tengah dunia ini saudaraku, di tengah-tengah kalangan orang Kristen sendiri, bahkan di tengah-tengah gereja sekalipun, orang justru mau mengasihi sesamanya berdasarkan statusnya. Orang seringkali justru mengasihi sesamanya berdasarkan ekonominya. Kita sulit masih saling menerima antara yang satu dengan yang lain. Tetapi firman Tuhan justru mengajarkan demikian. Kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak dikatakan di sana kasihi sesamamu yang sama-sama level ekonominya merata. Tidak ada dikatakan. Tidak dikatakan di sana kasihi sesamamu yang memiliki status pendidikan yang sama. Tidak. Mengasihi sesama itu tanpa melihat status, tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat apa yang sudah dia lakukan. Tetapi kasihilah dengan penuh ketulusan. Saudaraku, satu hal yang mau disampaikan firman ini bagi kita. Supaya kita mampu saling mengasihi. Supaya kita mampu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Hiduplah di dalam kerendahan hati. Hiduplah di dalam kerendahan hati. Sebagai bukti nyata orang yang hidup di dalam kasih Yesus. Ketika gerombolan para serdadu datang mau menangkap Yesus di taman Getsemane, seorang murid itu mengambil pedang lalu menghunuskan pedang itu ke telinga serdadu itu. Yesus yang sebenarnya sudah merasakan bahwa dia akan ditangkap, Yesus yang sudah tahu bahwa dia akan disiksa, apa yang dia lakukan? Yesus meletakkan tangannya di telinga serdadu itu. Dan dia berkata kepada muridnya, jangan lakukan. Setiap orang yang menggunakan pedang, dia akan mati dihunus pedang. Tetapi hiduplah dalam kasih. Itu justru yang disampaikan Yesus. Di tengah perjalanan, di tengah situasi yang justru panik dan menakutkan itu, Yesus berkata, lakukan kasih. Dan saat ini, di tengah-tengah situasi kehidupan kita, Yesus juga mau berkata lewat firman hari ini, di minggu okuli ini, hiduplah di dalam kasih yang tulus. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, saya membaca sebuah buku dan melihat di sana ada sebuah kisah yang merupakan ilustrasi yang begitu luar biasa di minggu okuli ini, mau mengingatkan kita bagaimana percaya kepada Tuhan. Kisahnya seperti ini saudaraku. Di suatu sekolah yang berlatar belakang Kristiani, sekolah Kristen, diadakan ujian semester untuk kenaikan kelas. Bukan situasi seperti sekarang harus via Zoom, tatap muka. Lalu seorang guru agama membuat ujian bagi anak-anaknya yang sekitar 40 orang. Guru ini tidak mempunyai yang namanya
paperless. Dia meminta untuk menulis. Lalu dia berkata kepada muridnya, tolong letakkan secari kertas di atas meja dan sebuah pulpen. Sesudah semua meletakkan, lalu guru berkata, tolong tulis ini soalnya. Soal pertama, guru agama itu berkata, tuliskan apa yang kamu ketahui tentang Yesus, Putra Allah dan Roh Kudus. Yang kedua, coba tuliskan apa yang kamu ketahui tentang iblis. Ada 2 soal diberikan. Lalu sesudah semua menulis, Pak guru itu berkata, semua mengerjakan, waktumu 20 menit. Semua murid langsung mencoba menuliskan apa yang mereka ketahui tentang pertanyaan itu. Sesudah 10 menit berjalan, Pak guru mulai melihat sudah ada anak-anak yang mulai gelasak gelusuk, menggeser pantatnya dikit-dikit gitu. Nah, mungkin teman-teman yang guru atau pernah jadi guru pasti seperti itu. Ketika kita membuat soal, kalau anak-anak sudah mulai selesai, pasti badannya sudah mulai goyang-goyang. Tapi Pak guru ini melihat ada seorang anak kebetulan duduk di sebelah pojok paling kiri. Pak guru ini melihat dari mulai start sampai 15 menit menulis terus. Dia dengan serius menulis. Lalu Pak guru itu mendekatinya. Dilihatnya sang anak masih menulis dan yang dia tulis masih jawaban nomor 1. Dia melihat waktu tinggal 5 menit. Lalu Pak guru dengan tenang dia berjalan ke depan lalu berkata, anak-anak, waktu kita tinggal 4 menit, perhatikan jawabanmu dan jangan lupa tulis namamu. Sesudah waktu tepat 20 menit, Pak guru berkata, kumpulkan. Lalu semua anak-anak mengumpulkan kertas ujiannya. Tak lama berselang, Pak guru pun memeriksa ujian itu. Setiap anak dia periksa dengan benar-benar teliti. Tetapi seorang Pak guru yang memeriksa ujian itu benar-benar kaget ketika dia memeriksa jawaban seorang anak yang duduk di paling pojok tadi. Mengapa dia kaget? Karena Pak guru itu membaca jawaban anak itu di luar ekspektasinya. Pak guru itu membaca jawaban sang anak yang duduk paling pojok di luar pemahamannya, di luar kemampuannya. Dia tidak mampu membandingkan jawaban anak yang di pojok itu dengan jawaban anak-anak lainnya. Karena dia memeriksa jawaban anak-anak itu rata-rata berkata, iblis itu bertanduk, iblis itu jahat, hanya itu semua. Tetapi tahukah Bapak Ibu, saudaraku, apa jawaban sang anak yang duduk paling pojok itu? Dia hanya menjawab 1 kalimat untuk pertanyaan nomor 2. Sementara pertanyaan nomor 1 dia jawab sampai 1,5 halaman. Dia hanya menjawab, maaf, tidak ada waktu untuk iblis. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang mau kita lihat dari sana? Apa yang mau kita kutip dari sana? Apa yang harus kita pelajari dari seorang anak kecil tadi? Kita harus mampu memproklamirkan, mengubah diri kita, pemahaman kita dengan berkata, tidak ada waktu untuk iblis. Ketika kita mampu berkata demikian, ketika kita mampu memproklamirkan hal yang demikian, ketika kita mampu bersuara demikian, maka hidupmu harus senantiasa berpegang hanya kepada Tuhan. Tuhan yang sudah mati di kayu salib demi dosa-dosamu. Tanpa membiarkan apapun di dunia ini mengganggu konsentrasimu untuk menjauh dari Dia. Mari buanglah segala kuasa-kuasa kegelapan yang ada di tengah-tengah kehidupan saudara. Jangan jadikan kepintaran, kelihayan, kehebatan, kuasa dan harta yang saudara miliki menghalangimu untuk bersekutu kepada Tuhan. Jangan jadikan itu menjadi berhala. Tetapi serahkan otoritas kehidupanmu hanya
kepada Tuhan. Marilah senantiasa bersandar kepada Tuhan saja. Marilah senantiasa menyerahkan hidupmu hanya kepada Tuhan saja. Dan biarkan hidupmu di bawah naungan kuasa-Nya, sehingga engkau mampu melangkahkan kakimu hidup di dalam kasih. Dan setiap orang yang berkata pengikut Kristus, ingatlah, hukum Tuhan yang tertulis di batu loh dan diterima oleh Musa, lalu dalam Injil dikatakan hanya ada 2, tetapi saat ini hukum itu tertulis di hatimu. Hukum Tuhan itu tertulis di hatimu. Mana yang menjadi bukti bahwa di dalam hati saudara, hati saya lah hukum itu tertulis. Mari buka Alkitabmu kembali. 2 Korintus pasal 3 ayat 3. 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Mungkin adikku yang di balkon bisa membacanya. Ternyata yang di balkon enggak ada mendengar. Ya, siapa yang sudah mendapat 2 Korintus 3 ayat 3? Ya, ibu yang baju putih silakan. Ya, itu bukti nyata saudaraku. Ingatlah, di dalam hati saudara, di dalam hati saya, hukum itu sudah dituliskan. Bukan dengan tinta yang bisa terhapus, tetapi dituliskan dengan kuasa Roh. Supaya apa? Supaya hidupmu, hidup saya menjadi surat-surat Kristus yang bisa dibaca banyak orang. Yang harus melakukan kasih di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kiranya setiap orang yang hadir di gereja ini, biarlah kiranya setiap saudara-saudara yang mengikuti ibadah live streaming, ingatlah, kiranya kasih Tuhan terpancar lewat hidup saudara. Biarlah kiranya kasih Tuhan itu nyata lewat kehidupan saudara. Bukan dengan perkataan dan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu bagi kami di hari yang begitu indah ini. Tuhan mengingatkan kami agar kami hidup dalam kasih. Dan setiap orang yang hidup dalam kasih bukan hidup di dalam keinginan-keinginan daging, tetapi hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Ajari kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami sungguh-sungguh meyakini bahwa hidup kami adalah tulisan-tulisan, surat-surat Kristus yang bisa dilihat, dibaca setiap orang. Berkati setiap anggota jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah ini. Biarlah kiranya Tuhan mengingatkan kami senantiasa bahwa kami adalah pembawa sinar kebenaran yang daripada Tuhan. Jikalau ada di antara kami Tuhan yang tidak mendengarkan firman-Mu, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang melembutkan hati kami, menjamah hati kami pribadi lepas pribadi, supaya kami bukan hanya pendengar-pendengar yang setia, yang hadir hanya mau menunjukkan identitas kami, tetapi kami menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia melakukan firman dan kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan, urapi kami pribadi lepas pribadi. Berkatilah anggota jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan pada minggu ini. Biarlah sukacita yang dari surgawi melimpah atas kehidupan mereka. Kami memohon kehadirat-Mu bagi setiap keluarga yang mengalami beban, duka, pergumulan. Biarlah kuasa Tuhan yang senantiasa melindungi menyertai mereka, agar mereka senantiasa hidup dalam pengharapan akan kasih Tuhan dan mampu melihat begitu besar kuasa dan kasih Tuhan
di tengah-tengah hidup mereka. Secara khusus kami berdoa buat anggota jemaat-Mu yang terbaring sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Berkati mereka Tuhan, urapi mereka, jamah tubuh mereka, supaya segala penyakit terangkat dari tubuhnya, sehingga mereka dipenuhi dengan sukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap pribadi yang hadir di tempat ini. Biarlah Rohul Kudus-Mu melawat kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dan hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah melalui hidup kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Firman Tuhan sebagai dasar persembahan kita diambil dari 2 Korintus yang ke-9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan, marilah kita mengumpulkan persembahan sambil memuji. Untuk jemaat yang berada di sebelah kanan saya boleh memberikan persembahan di depan, dan yang sebelah kiri saya dimulai dari belakang untuk memberikan persembahan kepada kotak persembahan yang berada di belakang. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bernyanyi dari buku yang ke-720. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Perhalado dan semua tim musik multimedia mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas.